Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tema kita bangkit dari keterpurukan. Harus bagaimana? Selalu kalau kita itu mengalami suatu keadaan, di waktu ini, periode 1 hari, seminggu, atau bulan ini, itu yang kita pikirkan. Manusiawi ya, tetapi Allah itu mengajarkan kepada kita urutan demi urutan. Ayat demi ayat itu sebenarnya harus kita ketahui. Oke, kalau kita terpuruk saat ini, kita kembalikan salah satu firman Allah Ta'ala. Jadi seseorang yang terpuruk karena entah itu dia lagi jatuh, entah semuanya. Kita ambil salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada jalan rezekimu. Apa hubungannya dengan keterpurukan? Kita amati. Semua manusia di langit itu ada jalan rezekinya. Semua. Bagaimana manusia itu bisa mendapatkan rezekinya, jalannya agar dimuluskan oleh Allah Ta'ala. Allah menceritakan lagi dalam surat tersebut. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka selalu berbuat kebaikan. Allah menyuruh. Sejak kita itu ada dalam kandungan itu, Allah sudah menceritakan bahwa kita harus patuh pada Allah Ta'ala. Ya, menyuruh mencari jalan rezeki, salah satunya berbuat baik. Kepada siapa? Pada Allah, yaitu dengan sholat. Dengan puasa, baca Quran, dekat pada Allah. Dengan siapa lagi? Dengan orang tua. Hormati orang tua. Hormati karib kerabat. Di situ diajarkan oleh Allah Ta'ala. Memang kelihatannya tidak berhubungan. Tetapi yang namanya berbuat baik itu harus. Nah, di titik itulah sebenarnya. Kalau ada orang terpuruk di titik periode tadi, dia harus mengingat apa kesalahannya. Dilihat, nggak taunya dia dengan orang tuanya agak arogan, agak sombong. Dia merasa dulu kalau diberi rezeki, itu tidak bersyukur. Karena apa? Karena dia merasa apa yang dia dapatkan dari kepandaian dia. Yang dia dapatkan uang, mobil, rumah, itu dari kepandaian dia. Ini tidak ada Allahnya sama sekali. Mana itu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada. Tapi masih ada, diberi aja kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Suatu ketika terpuruklah orang tersebut. Di sini juga sama. Bagaimana dia terpuruk? Banyak sekali hal nggak taunya dia di dalam keluarga kacau. Dia tidak mengajarkan istrinya dalam jalan-jalan Allah. Tidak mengajarkan anaknya. Ya dia Allah akan menguji melalui situ. Apalagi? Banyaklah kita mohon ampun terus menerus sebelum kita terpuruk. Kalau bisa bilang, janganlah terpuruk. Ayo kita lakukan. Berbuat baik setiap hari. Ya. Kemudian apa lagi? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ya, orang-orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Yang bagaimana? Ada kajian-kajian bagus. Datengin. Terima nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Terima. Kalau nggak cocok, nggak apa-apa. Jangan nggak cocok, jelekin guru ini, jelekin guru ini, jelekin guru ini. Sama kalau kita jelekin itu, kita sudah ditulis oleh malaikat atid. Emang atid itu pergi kemana? Enggak, setiap saat dia ada di sebelah kiri kita. Kalau kita jelekin guru-guru itu, emang kita sendiri itu siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat Nabi bukan, keluarga Nabi bukan. Kita itu siapa? Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ya. Terus apalagi? Wabil asarihum yastaghfirun. Di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Penghujung malam ini berarti ada ajaran dari Allah Ta'ala untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah tahajud atau qiyamul lail. Di sini diajarkan oleh Allah Ta'ala. Wastaghfirun. Memohon ampun. Selalu memohon ampun. Allah tidak mengajarkan mintalah semuanya. Enggak. Walaupun minta semua boleh. Boleh. Tetapi ini semua yang diminta kalau itu dunia kan nafsu. Padahal Rasul pun berpesan kepada kita. Yang paling sulit itu memerangi hawa nafsu. Termasuk nafsu kepingin kaya itu nafsu.
Itu nafsu, harus kita kelola. Allah mengajarkan senantiasa setiap kali sholat sunnah malam, mohon ampunlah, mohon ampunlah, mohon ampunlah cukup. Sehingga nafsu kita itu tidak akan keluar dengan kacau, biasa. Sehingga pada saat kita itu mohon pada Allah Ta'ala karena nggak ada nafsu, malah itulah keikhlasan. Allah. Dia mohon hanya cuma, ya Allah, mohonkan segala urusan duniaku dan akhiratku. Amin, cukup sekali. Apa yang terjadi? Allah bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita inginkan. Tapi manusia kita, seperti kita ini yang muslim, diajarkan untuk mencari nafsu terus dunianya. Suatu ketika kalau terpuruk normal, suatu ketika kalau protes ya normal, stres dan sebagainya. Padahal banyak hal yang harus kita kerjakan. Carilah guru-guru yang baik, tidak menghujat guru-guru yang lain. Karena kalau kita ada di gerbong atau di lokomotif yang menghujat, itu kita termasuk dosa jariah. Jangan lakukan itu karena Allah. Karena Allah, bukan jangan lakukan itu karena nafsu, nggak boleh. Karena Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran bagaimana nanti kita itu bisa bangkit dari keterpurukan, muhasabah, evaluasi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.